Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, sahabat Bajadul dimanapun kalian berada. Di video Kamis Kismis kali ini, saya akan membahas tentang satu sosok siluman yang paling populer di Kalimantan atau bahkan mungkin di Indonesia. Apalagi kalau bukan sosok siluman kuyang. Dan saya juga akan menceritakan tentang satu kisah nyata tentang seseorang yang pernah menjadi korban siluman kuyang. Jadi seperti apa kejadiannya, tonton terus videonya sampai selesai. Tapi seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Bajadul yang ingin mendukung program Taksi Kayu Reborn. Kalian bisa mengunjungi website official Bajadul di bajadul.id dan website official Taksi Kayu di taksikayu.id. Kalian bisa melakukan pemesanan merchandise berupa topi dan kaos melalui website official kami. Jadi kunjungi website official kami dan dukung Taksi Kayu kembali mengaspal dan menjadi ikon pariwisata di kota Balikpapan. Bersama saya Miss Cat, inilah Kamis Kismis. Kuyang dipercaya sebagai jelmaan manusia yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Kuyang adalah sosok siluman yang gemar mencari dan menghisap darah wanita yang baru saja melahirkan. Selain jelmaan perempuan yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam, konon kuyang juga diyakini adalah bentuk dari ilmu pesugihan seperti halnya babi ngepet, tuyul, maupun ilmu pesugihan yang lain. Kuyang berwujud hantu kepala dengan isi tubuh terurai keluar, tapi masih menempel tanpa kulit dan anggota badannya dapat terbang. Pada siang hari, seorang penganut ilmu hitam kuyang biasanya menjalankan kehidupannya seperti kehidupan normal orang lainnya. Biasanya dia memakai pakaian panjang dengan selendang yang dililitkan di lehernya. Pada malam hari, kuyang akan terbang mencari darah bayi yang baru lahir untuk menambah kekuatan ilmunya. Biasanya yang menjadi sasaran adalah seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Jika tidak mendapatkan wanita yang akan melahirkan, kuyang biasanya berkeliaran di pemukiman penduduk untuk mencari sisa pembalut wanita yang dibuang sembarangan. Untuk itu, para wanita terutama yang masih gadis untuk hati-hati ketika sedang berhalangan. Jika darah segar tidak ditemukan, mungkin saja kuyang ini mendatangi orang-orang yang sedang tidur dengan menghisap darah dari pangkal paha atau lengan. Sehingga ketika beberapa hari kemudian akan ada bekas kebiru-biruan dengan sedikit rasa gatal di tempat yang dihisap tersebut. Untuk menghindari hal itu, biasanya orang membawa bawang putih dan bawang merah tunggal yang disimpan di bawah kasur. Bahkan sebagian menambahkan bulu landak mendampingi bawang merah dan bawang putih tadi. Karena konon katanya kuyang sangat takut dengan bawang dan bulu landak tersebut. Berikutnya saya akan menceritakan tentang asal mula ilmu hitam kuyang. Asal-usul ilmu hitam kuyang ini memiliki beberapa versi, dan mungkin versi yang akan saya ceritakan ini berbeda dengan versi yang pernah Anda dengar dan Anda yakini. Konon pada zaman dahulu kala, saat orang-orang masih beragama Kaharingan, ada seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Yang membuat perempuan itu sangat terluka adalah tidak hanya dia yang menjadi kesepian sejak kepergian sang suami, tapi anak mereka juga terus-menerus menanyakan kemana ayahnya. Setiap hari dengan penuh kesungguhan, perempuan itu memohon kepada Sang Hyang Tatu agar memberikannya kemampuan agar dia bisa dengan mudah mencari dan menemukan suaminya. Kemudian dia diberi petunjuk oleh roh penunggu hutan untuk membuat ramuan minyak pada malam hari saat langit berbintang. Minyak itu dibuat dari biji keminting yang jumlahnya sama dengan banyaknya bintang jatuh atau bintang berekor yang dilihatnya pada malam itu. Konon minyak itulah yang kemudian dinamakan sebagai minyak bintang. Melalui satu ritual dengan berbagai macam sesaji dan minyak bintang yang dioleskan pada lehernya, perempuan itu kemudian bisa melepaskan kepala dan organ dalamnya, dan dengan mudah dia bisa terbang dalam gelapnya hutan untuk mencari suaminya. Tapi yang tidak disangka oleh perempuan itu adalah ternyata pada saat dia sedang dalam wujud kepala terbang, dia jadi memiliki rasa haus akan darah, dan rasa haus darahnya itu terutama darah dari bayi yang baru dilahirkan. Selain membuatnya bisa terbang, ilmu hitam ini ternyata juga membuatnya jadi lebih cantik dan awet muda, hingga kemudian ilmu itu ia wariskan kepada anak perempuannya. Asal-usul ilmu hitam kuyang ini juga memiliki kemiripan legenda atau asal mula dengan ilmu parakang yang ada di Sulawesi. Jika asal mula ilmu kuyang di Kalimantan dilakukan oleh seorang wanita yang ingin mencari suaminya,
Di Sulawesi, konon ilmu parakang dilakukan oleh ketua adat atau orang yang dituakan di kampung nelayan zaman dulu yang ingin melihat kondisi cuaca di laut sebelum mereka berangkat mencari ikan. Dukun atau ketua adat akan melakukan ritual tertentu untuk melepaskan kepala, kemudian terbang menuju ke laut untuk membaca tanda-tanda alam dan memastikan bahwa kondisi iklim dan cuaca sangat mendukung untuk menjamin keselamatan para nelayan saat melaut, serta memastikan hasil tangkapan ikan mereka akan melimpah. Jadi meskipun berbeda tempat, kedua ilmu kepala terbang ini awalnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memudahkan seseorang yang ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dan sulit dijangkau dengan berjalan kaki. Berikut ini satu kejadian tentang seseorang yang pernah menjadi korban kuyang di salah satu rumah sakit di kota Balikpapan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 78 silam. Saat itu Bu Yanti, warga perapatan yang sedang hamil tua, mulai merasakan sakit di perutnya. Segera dia memberitahu suaminya untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung dibawa ke ruang persalinan yang berada di area khusus ibu dan anak. Di sana dia disambut oleh seorang perawat yang sudah dikenalnya sejak awal kehamilannya, Suster Kasminah, tapi Bu Yanti biasa memanggilnya Suster Mina. Dirawat oleh seorang suster yang sudah dikenalnya membuat Bu Yanti merasa nyaman. Oleh Suster Mina, Bu Yanti kemudian diminta untuk memasuki salah satu bilik. Oleh Suster Mina, Bu Yanti diminta untuk merebah karena akan diperiksa untuk melihat kesiapan janin Bu Yanti untuk lahir. Setelah diperiksa, Bu Yanti masih harus menunggu karena proses pembukaan masih fase 3. Sambil merebah menunggu proses pembukaan berjalan, Bu Yanti beberapa kali merasakan sakit yang teramat sangat, menandakan proses pembukaannya terus berlanjut. Sekitar 1 jam kemudian, Suster Mina menghampiri Bu Yanti lagi untuk memeriksa proses pembukaan. Menurut Suster Mina, sebentar lagi proses persalinan bisa dilanjutkan untuk menuju fase terakhir saat sang jabang bayi benar-benar siap dilahirkan. Akhirnya setelah menunggu sekitar setengah jam, Suster Mina mengatakan bahwa bayinya sudah siap lahir. Rasa sakit yang dirasakan Bu Yanti juga sudah tidak berhenti-berhenti dan terus-menerus, yang menandakan bahwa bayinya terus mendorong untuk keluar. Setelah beberapa saat, akhirnya bayi itu terlahir, seorang bayi laki-laki yang montok dan lucu. Bidan yang membantu persalinan segera membersihkan bayi Bu Yanti, dan Suster Mina dengan sigap membersihkan sisa-sisa darah persalinan Bu Yanti. Suster Mina juga mengurus ari-ari bayi Bu Yanti untuk kemudian diserahkan kepada suami Bu Yanti. Setelah membersihkan ranjang persalinan dengan beberapa teman perawat yang lain, Suster Mina meminta temannya untuk membawa Bu Yanti ke ruang perawatan karena sebagai perawat senior, dia yang biasa membereskan semua di ruang persalinan. Sebelum Bu Yanti dibawa ke ruang perawatan, Suster Mina sempat memanggil suami Bu Yanti untuk menawarkan kepada suami Bu Yanti satu pelayanan tambahan, yaitu mengurus ari-ari bayi itu hingga benar-benar siap dikuburkan, agar suami Bu Yanti tidak perlu lagi mencuci maupun menyiapkan wadah untuk tembuni bayinya nanti. Suami Bu Yanti segera mengiyakan tawaran Suster Mina. Apalagi Suster Mina mengatakan kalau dia tidak meminta biaya tambahan untuk pelayanan ekstra tersebut. Kemudian Bu Yanti dan suaminya menuju ruang perawatan diantar oleh perawat yang lain. Tinggal Suster Mina yang berjaga di ruang persalinan sendirian untuk membersihkan tembuni bayi Bu Yanti. Saat Suster Mina sudah sendirian, dengan ari-ari yang masih berlumuran darah dengan aroma anyir darah yang menusuk hidungnya, membuatnya ingin segera mengakhiri shiftnya dan ingin segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Suster Mina segera masuk ke kamarnya. Dia lalu mengeluarkan beberapa barang yang sudah berbulan-bulan tersimpan di dalam lemari, menunggu untuk digunakan jika saatnya tiba. Suster Mina kemudian menggelar kain berwarna merah yang di atasnya ada beberapa macam sesaji yang dibawanya dari kampung. Suster Mina lalu mengeluarkan botol berisi minyak yang diperoleh dari neneknya. Suster Mina lalu merapalkan mantra-mantra sembari membakar tulang babi di atas sesaji yang lain. Kemudian dia mengoleskan minyak itu di lehernya sambil terus merapalkan mantra. Dia memekik menahan rasa sakit yang dia yakini melebihi rasa sakit apapun yang ada di dunia ini, bahkan rasa sakit saat kaum perempuan mengeluarkan jabang bayi dari rahimnya. Perlahan leher Suster Mina mulai terlepas sedikit demi sedikit dengan darah yang mengucur setiap kali kulit lehernya robek dan kepalanya mulai terangkat hingga lehernya benar-benar terlepas dari badannya. Dan rasa sakit itu dia rasakan hingga jantung dan ususnya terangkat dari rongga perutnya. Seketika rasa sakitnya hilang, berganti rasa haus darah yang sudah tidak dapat ia tahan lagi. Bu
Kuyang jelmaan Suster Mina melesat seperti bola api menuju rumah sakit tempat dia berdinas. Dia langsung menuju ke ruangan tempat dia menyimpan sisa darah lahiran Bu Yanti dan Tembuni anak Bu Yanti. Kuyang itu langsung menyesap darah dari kain-kain bekas alas lahiran Bu Yanti. Rasa haus darahnya hanya berkurang sedikit. Lalu dimakannya Tembuni anak Bu Yanti dengan rakus hingga habis tak tersisa. Setelah menghabiskan sisa-sisa darah lahiran dan Tembuni bayi Bu Yanti, entahlah, rasa haus darah dan laparnya tidak juga terpuaskan. Biasanya Suster Mina sudah cukup puas hanya dengan menyesap darah lahiran dan memakan Tembuni bayi yang dilahirkan di rumah sakit itu. Tapi malam itu berbeda. Rasa laparnya tidak juga hilang, bahkan makin liar. Bulan purnama penuh di langit dan dia merasakan kutukan ilmu hitam yang diwariskan kepadanya malam itu bergejolak, menginginkan darah segar dari bayi yang baru dilahirkan. Sisi manusiawi yang ada di relung-relung hatinya mulai terkikis oleh rasa lapar yang teramat sangat. Wajah Kuyang itu makin menakutkan, taringnya makin memanjang, dan aroma daging dari ruang perawatan bayi membuatnya benar-benar lupa dengan jati dirinya sebagai perawat di rumah sakit. Dia kembali melesat keluar dari ruangan itu menuju ruang perawatan bayi. Lorong-lorong rumah sakit sudah sangat sepi. Aroma daging dan darah segar menuntunnya menuju ruang bayi. Dan aroma jabang bayi yang sudah sering dielusnya sejak dalam kandungan itu pun membuat Kuyang itu makin kelaparan. Secepat kilat dia melesat dan langsung menuju ke bayi Bu Yanti. Saat Kuyang itu masuk, sebenarnya ada perawat yang menjaga. Tapi entahlah, seperti dimantrai, perawat itu seperti tidak menyadari keberadaan makhluk itu di dalam ruangan. Hingga bayi itu menangis menjerit-jerit, barulah perawat itu tersadar dan dia berteriak melihat pemandangan mengerikan yang dilihatnya. Makhluk berwujud kepala terbang dengan wajah menyeringai mengerikan dengan mulut berlumuran darah. Perawat itu sontak berteriak meminta tolong, tapi Kuyang itu sudah melesat pergi meninggalkan rumah sakit itu. Dan perawat yang menjaga mendapati tubuh bayi Bu Yanti sudah lemas. Saat Bu Yanti sampai di ruang bayi, dia mendapati tubuh bayinya dipenuhi bercak yang membiru bekas gigitan Kuyang itu, dan nyawa bayinya tidak tertolong. Keesokan paginya, Suster Mina bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia menyerahkan wadah Tembuni kepada suami Bu Yanti untuk dikuburkan. Wadah itu tidak berisi Tembuni bayi, melainkan paru sapi yang dibelinya di pasar. 2 tahun setelah kejadian itu, Bu Yanti kembali melahirkan di tempat yang sama, dan anak keduanya juga mengalami tragedi yang sama seperti yang dialami oleh kakaknya, disesap oleh siluman Kuyang di rumah sakit itu. Di kehamilannya yang ketiga, Bu Yanti memilih untuk pulang ke Jawa dan melahirkan anak ketiganya di Jawa, karena dia tidak ingin kejadian mengerikan itu terjadi lagi pada anaknya. Hingga saat ini tidak ada seorang pun yang membuktikan jati diri Suster Mina sebagai Kuyang yang memangsa anak-anak Bu Yanti. Nah, itulah satu kisah nyata tentang seseorang yang pernah menjadi korban siluman Kuyang di salah satu rumah sakit di kota Balikpapan. Terima kasih kepada sahabat Bajadul yang sudah klik video saya dan sudah subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.